warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Creative. Dalam video kali ini saya akan review sebuah lampu LED dari Novsik. Jadi ini adalah LED yang lagi tren sekarang ya, dan banyak juga request tentang LED ini, dan saya kali ini coba untuk review LED dari Novsik ini. Di sini saya pilih dengan serinya itu N31 dan saya pilih dengan LED yang cukup terjangkau. Ini saya beli di toko online, harganya 320.000. Ini soketnya itu H4, dan untuk soket selain H4 seperti H11, H1 dan yang single beam lah, harganya itu di bawah 300.000. Khusus untuk yang H4 ini harganya 320.000. Sudah dapat sepasang. Untuk tegangannya itu bisa bekerja di 9 sampai 32 volt, berarti untuk mobil truk yang 24 volt ini bisa dipasang. Kemudian untuk warna temperatur 6500 Kelvin, serinya N31 ya. Untuk satu lampu LED itu 25 watt dan lumensnya itu 10.000 lumens untuk dua LED-nya, dan untuk satu LED jadinya 5.000 lumens ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link saya beli lampu LED dari Novsik dengan seri N31 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi perlu diingat saya bukan penjualnya. Pada saat saya membuka kemasannya, di sini saya temukan sarung tangan. Oke, saya mendapatkan sarung tangan. Mungkin ini untuk alat penginstalan atau alat pemasangannya di mobil ya. Ini kainnya elastis, sarung tangannya dari bahan kain. Sarung tangannya menggunakan bahan kain yang tidak tipis juga, namun ya tidak terlalu tebal. Oke, nice. Sudah dapat bonus seperti ini. Kemudian saya juga dapat bonusnya di sini untuk lampu senja dengan tipe soket T10 ya. Di sini untuk lampu senjanya tipe soketnya T10, dan untuk tipe LED-nya ini seperti ini. Material yang di atas ini dia menggunakan keramik ya. Oke, nice, dapat sarung tangan dan sepasang lampu senja dengan soket T10. Di sini ada buku instruksi manualnya. Lalu dua pits lampu LED Novsik N31. Saya coba ambil salah satunya. Untuk bentuknya seperti ini, cukup cantik. Dan di sini dia dilengkapi dengan heatsinknya. Di sini dia hanya untuk sistem pendinginnya itu heatsink yang tebal, jadi jangan mengira ini adalah kipasnya. Ini hanya heatsinknya saja, tapi untuk pendinginannya mungkin ini sudah cukup ya, karena sebuah produsen lampu pastinya sudah memperhitungkan untuk pendinginan sebuah LED menggunakan heatsink seperti ini, pastinya sudah diperhitungkan ya, jadi tidak perlu ragu. Dan di sini soketnya saya pilih H4 ya, seperti ini. Dan soket ini bisa dilepas dengan cara diputar seperti ini, diputar dan ditarik. Dan pemasangannya kalau di mobil, pasang dulu soketnya, kemudian pasang karet headlampnya, lalu pasang LED-nya seperti ini. Pastikan posisinya itu tepat ya. Dan di sini untuk posisinya itu di LED-nya ini ada sebuah cangkang seperti ini. Dan ini yang cangkangnya ini pastinya di bagian bawah nih. Yang ini bawah, ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas. Dia ada dua sisi LED ya, seperti ini. Ini untuk yang low beam, ini untuk yang high beam. Untuk yang high beam ada 2 titik LED, dan low beam ada 3 titik LED kiri kanan. Oke, untuk drivernya berada di dalam ya. Jadi drivernya tidak diletakkan di luar, dia berada di dalam LED-nya ini langsung. Oke, sama saja yang satunya. Dan saya akan coba nyalakan karena saya baru nerima paketnya hari ini. Saya akan nyalakan menggunakan adapter 12 volt. Kita lihat dulu apakah dia non polaritas. Polaritas negatif positifnya pada soketnya ini bisa dibolak-balik. Kita akan coba lihat di sini ya. Pertama di sini saya kasih positif, dan di sini saya kasih negatif. Ini untuk yang low beamnya ya. Ini untuk low beamnya seperti ini cahayanya. Cukup terang. Lumayan karena outputnya ini 25 watt katanya yang untuk satu sisinya ya. 25 watt untuk satu sisinya. Dan kita coba untuk yang high beam. High beamnya seperti ini. Dan untuk yang high beam itu chips LED yang low beamnya juga ikut menyala, tapi cuma satu titiknya saja, yang dua titiknya tidak. Pada saat high beam itu
chips LED yang satu titik yang bagian belakang itu menyala. Agak kurang kelihatan, tapi dia yang satu titik LED pada chips low beam dia ikut menyala pada saat high beam. Dan saya coba untuk ubah polaritasnya. Kalau di sini positif, tadi saya kasih negatif. Apakah dia non polaritas? Oke, dia menyala dan berarti dia ini non polaritas ya. Dan dia tidak berisik karena dia menggunakan heatsink saja yang tebal di bagian belakang, tidak menggunakan kipas, jadi dia tidak berisik untuk cahaya seperti ini. Pada saat low beam seperti ini ya. Ini low beam nih. Pada saat high beam, ini low beam, ini high beam. Oke, next, untuk hasil cahayanya cukup terang kalau menurut saya di sini. Dengan harga 320.000 ini sudah cukup, tidak terlalu mengecewakan. Tapi untuk apakah dia mengecewakan atau tidaknya, kita nanti coba tes di jalan, di mobil menggunakan lampu ini. Saya akan coba tunjukkan pada video ini, jadi jangan di skip ya videonya. Sekarang saya akan coba hitung berapa watt pada lampu LED ini. Katanya ini satu lampunya ini saja 25 watt ya. Satu lampunya saja, berarti kalau dua itu 50 watt. Saya akan coba hitung dulu berapa watt pada lampu LED ini. Dan saya akan coba menggunakan wattmeter ini untuk perhitungan wattnya karena lebih akurat lagi. Nah, untuk tegangan yang saya gunakan 14,5 volt ya. 14,5 volt itu adalah tegangan pada saat mesin mobil menyala. Sekarang kita coba untuk yang low beam dulu ya. Kita coba untuk low beamnya berapa untuk low beamnya. Kita akan lihat di sini kalau sudah diketahui ada perhitungan wattnya. Di sini wattnya 0,0 watt baru karena tidak dikasih beban. Oke, sudah saya kasih beban dan perhitungannya di sini. Untuk wattnya itu adalah 20, sekian watt. Oke, 20, sekian watt ya. Untuk yang low beamnya dengan tegangan 14,3 volt. Dan saya coba untuk yang high beamnya. Untuk high beamnya itu sama 20 watt. 20 watt untuk high beam, ini high beam. Dan low beam tadi sama-sama 20 watt ya. Oke, tapi dia terus turun. Tapi turunnya tidak terlalu banyak. Masih di range 20. Oke, dia turun terus. Saya akan coba nyalakan sekitaran 5-10 menit. Oke, jadi ini sudah 8 menit saya nyalakan dan untuk wattnya sekitaran 19,8 watt. Tadi di range 20, 19, 20, 19 itu saya perhatikan tadi ya, dan sudah 8 menit ini sekitaran segitu wattnya. Oke, next juga tidak terlalu banyak drop untuk wattnya dan cukup terang, masih cukup terang di sini. Tapi nanti kita akan coba tes di jalan bagaimana hasilnya. Nah, di sini untuk LED Novsec dengan seri N31 ini dia menggunakan chips LED CSP ya. Untuk chips LED-nya ini dia menggunakan chips LED CSP yang seperti ini. Ada 3 titik untuk low beam dan 2 titik untuk high beam. Jadi nanti saya akan coba tes bagaimana hasilnya, dan di sini ada untuk lampu senjanya ya. Tadi saya dapat lampu senja. Ini bonusnya sama sarung tangan ini. Saya coba untuk menyalakan lampu senjanya ini dulu. Oke, untuk lampu senjanya menyala seperti ini. Terangnya ya seperti ini ya. Saya coba matikan lampu di ruangan ini ya. Oke, jadi ini lampu di dalam ruangan ini gelap tanpa lampu, tapi di sini lampu senjanya saya nyalakan agar kita melihat bagaimana hasil cahaya pada lampu senjanya ini. Seperti ini hasilnya ya. Oke, jadi hasil lampu senjanya seperti ini dengan soketnya 10-nya. Dan untuk wattnya tidak terhitung di sini ya, karena berarti ini di bawah 1 watt. Karena kalau di bawah 1 watt, wattmeter ini tidak menghitung. Oke, jadi konsumsi daya lampu senjanya sangat rendah ya di sini dengan hasil cahaya seperti ini.
Jadi videonya tidak sampai di sini, saya akan coba tunjukkan cara pemasangannya. Untuk cara pemasangannya itu sama saja ya, lampu LED lainnya. Pertama kita cabut soketnya, soket LED ini dengan cara diputar, kemudian ditarik keluar, pasang soketnya, kemudian pasang karet headlampnya. Karet headlampnya masih tetap dipasang, kemudian pasang LED-nya. Jadi jangan sampai nggak dipasang karet headlampnya. Dengan bagian yang ini di bawah ya, yang ada seperti ini, yang ada cangkang seperti ini ke bawah. Ini bawah, ini atas, seperti itu. Jangan sampai salah, kalau tidak cahayanya akan hancur atau tidak fokus. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti video ini, kita lihat hasilnya di jalan dan bagaimana hasilnya. Oke, jadi saya akan memasang LED Novsig N31 nya di mobil Etios Falco, dan pada mobil ini untuk headlamp, soket headlamp di mobilnya itu soket H4 ya, seperti ini. Dan di sini untuk standarnya itu halogen standar 60/55 watt ya, kiri kanan. Dan saya coba nanti bandingkan dengan halogen standar ini 60/55 watt ke Novsig N31 yang tadi saya hitung itu outputnya hanya 20 wattan. Dan tadi kan ada untuk lampu senja ya, bonus lampu senjanya sudah saya pasang di sini. Sudah saya pasang warna putih ya lampu senjanya, dan saya coba tunjukkan dulu karena ini bonusnya, jadi ini tidak terlalu saya review. Oke, saya nyalakan dulu lampu senjanya. Lampu senjanya cukup terang di sini ya. Kalian bisa lihat ini pada siang hari ya, tidak terlalu kelihatan cahaya nanti, tapi malam nanti kita coba. Dan ini lampu senjanya warna putih yang dapat bonus dari LED Novsig-nya. Putih terang ya, cukup terang di sini. Padahal wattnya hanya 1 watt. Daripada menggunakan halogen standar, ini lebih kecil konsumsinya dan dia lebih aman digunakan dan tidak membuat mika headlamp itu jadi gosong. Oke, saya akan coba tunjukkan untuk pengaplikasian LED Novsig-nya. Sebenarnya untuk pengaplikasiannya itu sama dengan LED lainnya, tapi saya coba tunjukkan kepada sobat agar tidak bingung lagi cara pemasangannya. Dan untuk cara pemasangannya tidak perlu tambah relay ataupun merombak soketnya, penpe seperti pemasangan lampu standar. Jadi tidak perlu pakai relay, dan pemasangannya bisa dilakukan di rumah, jadi tidak perlu repot-repot ke bengkel untuk memasang lampu di headlamp. Pertama saya lepas dulu lampu standarnya dengan melepas soket lampunya. Ini tinggal ditarik, tapi hati-hati kadang keras ya. Ini soketnya saya lepas, kemudian karet headlampnya saya lepas dengan menarik ke belakang. Oke, jadi ini karetnya kita singkirkan dulu. Kemudian di sini ada pengait, pengaitnya tuh ditekan. Jadi ini pengaitnya ini ditekan di sebelah sini, kemudian ini dilepas. Oke, jadi lampunya sudah langsung terlepas ya, lampu halogennya ini. Ini tinggal ditarik dan dikeluarkan perlahan. Oke, ini saya singkirkan dulu. Jadi di sini sudah siap dipasangkan lampu LED-nya. Untuk pemasangannya kita pasang dulu soketnya ini dengan cara diputar ya. Ini soketnya dilepas dulu dari LED-nya. Saya putar soketnya dulu. Setelah diputar, kemudian keluarkan soketnya. Seperti ini. Jadi kita pasang dulu soket ininya ke dalam headlamp. Pastikan dudukannya pas. Oke, jadi ini soketnya sudah terpasang seperti itu. Kemudian pasang lagi pengaitnya. Oke, pengaitnya sudah terpasang seperti itu. Soket LED-nya sudah. Kemudian ini karetnya tetap dipasang dan tanpa memotong atau menambah lubang pada karetnya. Oke, di sini soket dan karet headlampnya sudah saya pasang. Pastikan ini lubang karetnya pas ya, lurus. Kemudian baru pasang LED-nya ke headlamp. Tinggal dimasukkan ke lubang karetnya dan lubang soketnya. Ini cari dulu posisinya ya. Kita putar dulu untuk mempaskan posisinya. Kemudian oke, ini terbalik. Drat soketnya terbalik ke LED-nya. Kita balikkan dulu agar nanti yang ada cangkangnya itu di bagian bawah. Oke, sekarang kita putar setelah masuk ke dratnya, dan di sini untuk LED-nya sudah terpasang ke headlamp.
Nanti kita bisa men-adjust dengan memutar bokongnya ini. Ini bisa diputar ya bokongnya. Ini kita putar seperti ini. Nanti kita bisa adjust untuk posisi LED-nya yang benar dan tepat itu seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri, ini adalah posisi yang tepat untuk sebuah LED dengan soket H4. Bagian yang ada tonjolan atau cangkang itu di bagian bawah. Jadi jangan ada yang bertanya lagi posisi LED itu yang benar seperti apa. Dan ini berlaku untuk semua LED. Setelah LED-nya terpasang, sekarang kita pasang soket kabelnya seperti ini. Pastikan posisinya tepat ya. Oke, tepat. Sekarang di sini sudah terpasang dan ini tinggal dibiarkan saja seperti ini. Dan yang sebelah kiri sana masih halogen standar, akan saya bandingkan dengan LED Novsik N31 ini. Oke, jadi sebelah kanan headlamp mobil ini sudah dipasang LED Novsik N31 dan posisinya seperti ini. Dan sebelah kiri itu masih halogen standar 60/55 watt. Dan sekarang pada siang hari ya, sebenarnya sudah sore, jam 5 sore sekarang ini. Saya akan coba lihat dulu pada siang hari ini untuk bandingkan bagaimana dengan halogen standar 60/55 watt dengan Novsik N31 yang saya hitung itu wattnya hanya 20 watt per lampu. Saya akan coba perlihatkan sekarang dulu, nanti pas sambil nunggu malam kita coba lihat juga. Oke, untuk yang sebelah kiri itu halogen standar 60/55 watt. Yang sebelah kanan ini LED Novsik N31. Coba kalian perhatikan baik-baik, itu lebih terang LED Novsiknya, tapi sedikit ada bias cahaya yang di sini. Namun itu masih wajar, tidak terlalu mengganggu karena itu hanya bias cahaya. Nanti kita bisa setting dengan putar di bokongnya ini. Jadi bokongnya ini kita bisa putar, bokong LED-nya ini. Sekarang di sini saya putar ya, dan kita lihat perubahan pada cahaya LED-nya. Pada saat saya putar ini kan seperti ini saya putar ya. Cari posisi atau tembakan cahayanya tuh seperti ini. Dia meninggi sebelah kiri dan merendah ke sebelah kanan. Jadi pada saat seperti ini lebih tinggi yang LED ya daripada halogen standar. Sekarang saya akan coba setting dulu ketinggiannya. Kita harus setting dulu ketinggiannya. Biasanya pada headlamp ada petunjuknya ya. Di sini untuk setting ketinggian, ini dia RL, right dan left. Jadi bukan itu, dia down dan up. Ini dia down dan up, dan di sini untuk itu dia baut untuk men-setting ketinggian atau sorotan pada lampu headlamp. Saya setting dulu sesuai dengan halogen standar tingginya tadi ya. Ini Pak, saya gunakan obeng seperti ini. Kemudian saya putar ke arah down. Ke arah down ya, saya putar ya. Nanti posisinya akan terlihat dia akan turun terus. Oke, sudah saya setting untuk tinggi sorotnya ini sama. Dan buat kalian yang bilang kalau LED itu silau, karena para pengendara tidak men-setting lagi untuk sorotannya, pastikan setting lagi untuk direndahkan sorotan pada lampu headlampnya karena sudah diganti ke LED. Kan kalau tidak dia akan tinggi dan menyilaukan para pengendara lain seperti itu. Dan ini sudah tinggi, sudah sama tinggi seperti lampu standarnya. Ini untuk yang low beam, saya coba yang high beam ya. Oke, high beam seperti ini, low beam dan high beam. Bisa kalian bandingkan bagaimana perbedaan cahayanya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pada malam hari karena kalau di sini tidak terlalu kelihatan. Nanti kita tunggu malam hari dan kita lihat hasil cahayanya. Oke, berhubung hari sudah malam, sekarang kita lihat hasilnya. Dan ini lampu senja saja saya nyalakan, lampu utama tetap mati. Di sini yang lampu senjanya T10 bonus tadi ya, hasilnya seperti ini. Dan ini lebih bagus dari halogen standar. Sekarang saya coba nyalakan. Di bagian kanan ini masih LED dan di bagian kiri ini masih halogen. Kita coba perhatikan di sini. Oke.
Lampu utama sudah saya nyalakan, dan ini adalah perbandingan dari LED Novsig N31 dan halogen standar 60/55 watt. Bisa kalian lihat, saya akan coba tutupi untuk yang LED. Ini saya tutupi dan ini hanya halogen. Saya coba buka dulu LED dan saya tutupi yang halogen. Seperti ini. Kalau saya perhatikan, LED Novsig N31 sedikit lebih terang dari halogen standar yang 60/55 watt. Jadi itulah kesimpulan saya tentang perbandingan halogen standar dan LED ini. Sekarang saya ganti yang sebelah kirinya ke LED Novsig dan kita lihat hasil cahayanya menggunakan dua LED Novsig N31 di kedua headlamp mobil ini. Oke, jadi kedua headlamp sudah saya ganti dengan LED Novsig N31 dan ini adalah hasil untuk yang low beam. Penampakan dari depan seperti ini. Saya coba sedikit menjauh, dan pada saat saya berada di depan dengan mobil yang menggunakan LED ini tidak silau ya. Ini hanya bias cahaya saja, dan saya masih merasa aman di sini. Ini untuk low beam ya. Sekarang saya coba untuk yang high beam. Ini high beam, ini low beam. High beam, ini low beam. Pada saat high beam, posisi di bawah itu tidak kosong ya, masih ada cahaya. Cukup terang untuk LED dengan harga atau di range 200-300 ribuan, 200 sampai 300 ribuan ya. Kita tidak berbicara tentang LED yang harganya di atas 1 juta. Kita sedang mereview, atau saya sedang mereview LED dengan harga 300 ribuan, dan ini sudah cukup terang untuk harga segitu. Bisa kalian lihat sendiri terangnya. Tapi kalau untuk pencahayaan hujan, saya meyakinkan ini tidak terlalu menembus hujan ataupun kabut, tapi ini sudah cukup untuk kondisi cuaca hujan pun ini bisa sedikit menembus. Kalau saya lihat kepadatan atau terang cahayanya di sini. Oke, sekarang saya coba untuk uji di jalan bagaimana hasilnya, terus ikuti video ini. Setelah saya menggunakan lampu LED ini di jalan dan hasilnya tidak terlalu wah ya. Tapi kalau dilihat dari segi harga ini sudah cukup menurut saya. Untuk cut off-nya ini cukup baik.
dan tidak membuat pengendara lain silau. Tadi sudah saya coba dan tidak ada yang merasa terganggu. Yang membuat saya agak kecewa pada lampu LED ini high beamnya ya. High beamnya tadi pada saat saya gunakan di jalan kurang terasa, tapi kalau saat di luar di sini ini terasa high beamnya. Namun tadi pada saat di jalan kurang terasa high beamnya ya. Kesimpulan dari saya, lampu LED ini cukup terang dengan harga 200 sampai 300 ribuan, hanya cukup ya. Kalau dibanding dengan LED Ayoto H4 yang kemarin pernah saya review, ini lebih terang dari LED Ayoto ya. LED Ayoto itu harganya tuh 200 ribuan, dan untuk high beamnya ini masih kurang terang. Oke sobat, mungkin begitu saja tentang review saya LED Novsec N31 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.